Halo, halo, hai. Berjumpa lagi dengan saya Tantu di program Belajar Bareng Yuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Paskah. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Santi Hendriani. Beliau adalah Kepala Departemen Penggembalaan di Sekolah Kristen Immanuel. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Santi? Tetap semangat dan bahagia dong. Ya, mantap. Oke nih, Bu. Nah, kita kali ini mau membahas tentang Paskah, Bu Santi. Nah, kalau di sekolah kita tema Paskah tahun ini apa, Bu Santi ya? Tema kita tahun ini adalah mengenal kuasa kebangkitannya yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. Mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa tema ini dipilih? Dari tema ini diharapkan kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami banyak sekali kehidupan yang tidak menyenangkan. Namun, karena Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitan Yesus, Rasul Paulus tetap bisa kuat menjalani kehidupannya. Jadi kita ingin mencontoh gitu, Rasul Paulus gitu, Ibu ya. Meneladani hidup Rasul Paulus. Saya seperti melihat semacam ada perubahan pola pandang gitu, Ibu ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya biasanya kan kita memaknai Paskah ya dari kejadian Paskahnya gitu, bahwa Yesus sudah bangkit gitu. Tapi sepertinya tahun ini kalau saya sekilas dengan Ibu cerita, kita mau tahu nih ya Tuhan Yesus kita bangkit gitu ya. Tapi lalu apa dampaknya kebangkitan itu untuk kita? Itu, Ibu. Betul, karena kita bukan hanya perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup, tetapi kita juga perlu tahu apa sih makna kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Apa makna Yesus itu bangkit? Kenapa sih, Ibu, Yesus yang bangkit atau Yesus yang hidup ini tuh penting? Penting sekali, Pak, karena hanya Tuhan yang hidup yang bisa menolong kita manusia yang hidup. Tidak bisa dong yang mati menolong yang hidup. Nah, seperti ini, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, maka kita bisa punya pengharapan kepada Tuhan yang hidup itu. Ya, betul, Ibu. Kalau Tuhannya sudah mati, gimana bisa menolong kita gitu, Ibu ya? Betul. Nah, Ibu juga bilang pengharapan. Kenapa perlu ada pengharapan ini? Ya, pengharapan juga sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Karena di dalam pengharapan itu ada kekuatan untuk kita tetap bisa menjalani hidup kita yang kita nggak tahu ini seperti apa, dan kita juga punya kemampuan yang terbatas. Nah, dengan kita pengharapan di dalam Tuhan, maka kita bisa dengan penuh keyakinan menjalani kehidupan kita walaupun kita nggak tahu mungkin apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan. Nah, contohnya kayak gini nih, Pak. Kita ya sebelumnya pasti nggak ada yang tahu nih bakal terjadi pandemi COVID. Dan mau seberapa panjang kita nggak tahu ya. Nah, pandemi COVID ini sudah mempengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan kita, bukan hanya masalah kesehatan, masalah pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam keluarga, itu mempengaruhi sekali. Nah, kalau kita nggak punya pengharapan di tengah kesulitan seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang putus asa semua. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, karena itulah kalau ada pengharapan itu, kita bisa dengan yakin, teguh menjalani kehidupan kita. Saya setuju. Maksudnya gini ya, memang ya dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita duga, banyak hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Lalu kalau saya boleh tanya, gimana sih caranya munculkan pengharapan ini tadi, terutama nih misal untuk siswa-siswi kita gitu ya, untuk anak kita. Mungkin yang masa remaja ini kan masa penuh tantangan ya, mungkin mereka ada masalah dengan nilainya, masalah dengan relasi dengan teman, dengan guru, tidak jarang juga dengan orang tua tuh ada masalah juga. Bagaimana? Nah, supaya kita bisa menunjukkan pengharapan kita adalah kita harus punya satu dulu nih, Pak. Apa itu, Bu? Kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasanya itu, kuasa yang membangkitkannya itu adalah kuasa yang menolong juga kita dalam menjalani kesulitan di dalam hidup ini. Lalu gimana sih, Bu, caranya kita menunjukkan kalau saya ini sudah percaya nih, gimana?
kita tunjukkan dengan berdoa. Berdoa. Nah, ketika kita berdoa ini kan bentuk bahwa saya benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa menolong saya. Bahwa saya percaya Dia punya kuasa menolong saya. Dan bahwa saya percaya bahwa saya akan bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Nah, selain itu juga penting, Pak, selain berdoa, kita perlu senantiasa membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita bukan hanya semakin mengenal Tuhan kita itu seperti apa, tetapi juga menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap, bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari awal, bahwa Paskah ini simbol kebangkitan Kristus, ya, itu simbol pengharapan untuk kita. Dan cara kita menunjukkan pengharapan ini ya dengan berdoa. Karena berdoa itu kalau boleh saya simpulkan dari yang dibilang tadi kayak semacam bukti bahwa kita ini pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, TUN. Selain itu juga membaca firman Tuhan, ya, karena ya kalau boleh saya bilang semua itu sudah ada di Alkitab, ya. Tinggal kita membacanya, tinggal kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sepertinya sekian dulu Ibu Santi, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama, Pak. Baiklah. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Jangan lupa tetap Tetap sehat dan dan bahagia. Bye-bye. Bye-bye.